saya baca ini narasi saya sudah membuat VT-nya ya. Silahkan nanti dibantah dengan VT. Kalau saya bernarasi, silahkan saya dibantah narasi. Kita semua pengen ya menegakkan aturan, pengen menegakkan hukum. Tapi salah jika kita ingin menegakkan hukum, kita ingin menegakkan aturan, tetapi melanggar aturan, tetapi melanggar hukum. Jangan mengatasnamakan saya menegakkan hukum, saya menegakkan aturan, tetapi aku sendiri melanggar aturan, aku sendiri melanggar undang-undang. Contohnya banyak tuh contohnya. Oh, produk saya bagus, ditarik BPOM karena masalah. Itu tidak bisa itu. Tidak bisa begitu. Orang itulah namanya persaingan bisnis. Tidak ada lain persaingan bisnis dengan cara-cara menggunakan cara-cara kotor, bahkan melibatkan aparat penegak hukum. Itu bermasalah. Kalau ini terjadi hari ini, teman-teman, hari ini terjadi, besok lusa dokter-dokter lain yang seperti Dr. Richard Lee akan masuk penjara semua. Percayalah. Kalau ini bisa terjadi pada Dr. Richard Lee, dokter-dokter yang lain yang praktek-praktek skincare itu, ya, ini dokter ngintip nih, saya nggak pakai dia. Dokter-dokter yang lain yang pengusaha-pengusaha skincare akan kena hal yang sama, teman-teman. Ingat itu, ya, ingat itu. Jadi ini, teman-teman, bisa saja persaingan usaha tidak sehat. Karena tidak sehat, kenapa saya katakan tidak sehat? Kenapa saya katakan tidak sehat? Buktinya, bukan produk yang dipermasalahkan, tetapi masalah sunat. Bukan masalah produk yang dibahas, tetapi masalah pajak. Tidak produk yang dibahas, tetapi masalah murtad, masalah mu'alaf, masalah-masalah yang lain. Sementara dia itu pebisnis, teman-teman. Pebisnis. Saya Mr. Z. Bukan, tidak ada orang lain yang bicara. Saya Mr. Z, saya sudah catat semuanya. Kalau atas namakan masyarakat, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari approve, itu uangnya untuk masyarakat. Uangnya untuk masyarakat, bukan untuk Alparat. Tahu nggak? Bukan untuk Alparat. Kalau dia sebagai seorang ahli yang kaitannya dengan atas nama konsumen, ngurusin konsumen, membela konsumen, tidak ada satupun yang dibuat jejak digitalnya. Yang ada itu malah ngurusin pajak mobil, ngurusin orang sudah sunat apa belum, ngurusin ini sudah agamanya gimana, itu sudah kemana-mana. Kalau itu urusan pribadi, teman-teman, urusan pribadi, bukan urusan kami. Ini sekarang kita luruskan nih. Ini siapa? Ini Mr. Z, Laila. Ya. Kau nggak baca itu di atas apa ya? Kalau bego tuh jangan terlalu bego. Itu ada tulisannya tuh, Mr. Z bicara. Rambut diurusin, kulitnya bopeng-bopeng. Apa kau nggak ngaca? Kau bopeng juga. Begitu loh maksudku itu. Kalau urusan produk ya produk saja. Kau pikir saya ini terus membela Dr. Richard? Tidak, saya nggak ada urusan dengan Dr. Richard. Mau ditahan 20 tahun nggak ada masalah. Tetapi saya tidak, ya, saya tidak sedang, ya, namamu aja nggak bener, kamu lebih baik kamu nonton aja ya. Apalagi itu namanya itu, kelihatan kan namanya itu ada namanya itu. AXBCD, itu kan buzzer. Ini Isah ini. Hilang kamu Isah, pasti hilang kamu. Kok kira ini saya udah bekerja? Kamu hilang. Tenang aja. Saya kasih tahu nih. Indonesia itu kan ada undang-undangnya semua. Teman-teman boleh baca kok. Konsumen adalah seseorang yang menggunakan,
ya, yang menggunakan produk tersebut. Nah, kewajiban-kewajibannya apabila ada masalah, maka dia melaporkan, mengadukan kemana? Nih saya kasih tahu nih, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, namanya YLKI. Kalau diurut lagi ada namanya Badan Badan Sengketa Perlindungan Konsumen Nasional, ada undang-undangnya semua itu. Tapi kalau perorangan bisa mengatakan mewakili, nggak ada. Perorangan itu nggak bisa mewakili, teman-teman. Ya, tidak ada kapasitas untuk mewakili. Sekarang saya bertanya kepada Anda ini, apakah Anda sudah mewakilkan sebagai konsumen? Namanya mewakilkan itu nih, supaya diwakilkan nih, tanda tangan. Kalau hanya menyebut nama, saya selaku wakil konsumen bisa. Kayak di DPR tuh namanya wakil rakyat. Ya, aku nggak bisa, jujur ya, kalau aku berdebat sama Doktif itu, lebih baik saya kalah. Lebih baik saya menunduk, lebih baik saya tidak melihat. Kenapa? Saya hanya mendengarkan suaranya saja, tapi melihatnya nggak mau saya. Kenapa? Karena aku nggak tahan dengan mulutnya. Nggak tahan. Ampun, ya udahlah, kamu menang, begitu. Bener, aku kalah. Aku lebih baik saya ngalah. Lain menit ini saya bahas mengenai pajak. Sebentar lagi saya bahas muka. Sebentar lagi saya bahas mengenai sunat. Sebentar lagi saya bahas mengenai bopeng. Kenapa nggak kau bercermin? Oke ya teman-teman ya, ini saya bahas nih ya. Sejujurnya ya, jangan salah pemahaman ya, salah pemahaman. Aku bisa saja nih saya pakai filter bopeng, saya bisa, tapi saya nggak mau. Saya ingin menunjukkan bahwa saya sedang berbicara, karena saya Mr. Z bicara, bukan Mr. Z diam. Ini saya bacakan ya teman-teman ya, ini bacaan saya nih ya. Bukan marah kalau begini, ini bukan marah. Ngapain saya marah-marah? Orang main TikTok kok marah? Nggak marah saya, menegaskan. Saya kasih tahu nih ya, jangan salah. Saya bukan tim DRL, dengerin. Udah, kalau saya sudah ngomong saya bukan tim DRL, tulis di situ. Oh, Bapak bukan timnya. Sudah kalau begitu. Dan saya juga bukan membela DRL. Bapak minum dulu. Oh ya, saya baru diingatkan. Teman-teman, untuk Labs hari ini kita disponsori oleh Buka Puasa. Namanya ini ya, disponsori oleh Buka Puasa. Tidak dibayar oleh siapapun. Ini buka puasa saya sendiri. Ya, ini buka puasa saya sendiri. Ya. Nih, saya bacakan ya, boleh ya? Bacakan nih teman-teman nih. Saya ulangi lagi ya. Jangan salah, saya bukan tim Dr. Richard Lee. Dengar nih, Dr. Richard Lee biar dengar sana. Dokter detektif juga dengar. Saya bukan tim Dr. Richard Lee. Saya juga bukan pembelanya Dr. Richard Lee. Tapi saya menilai bahwa apa yang dilakukan Doktif itu sudah melampaui batas kewenangan. Itu semua tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oke. Doktif melakukan review terhadap produk itu milik orang lain, itu bukan atas nama konsumen. Itu tidak boleh. Bahkan dia tidak menggunakan produk itu. Oke. Saya kasih tahu ya, Doktif itu adalah seorang pengusaha. Sekali lagi, Doktif itu seorang pengusaha. Tak tambahi lagi, Doktif itu seorang pengusaha. Yang direview itu milik sejawatnya, juga pengusaha. Kalau pengusaha ketemu dengan pengusaha, namanya apa? Kompetitor, Bung. Jangan terpancing dengan itu ya. Selanjutnya, Doktif bukanlah seorang konsumen. Ingat nih, dengerin. Doktif bukanlah seorang konsumen. Nih, Doktif bukan seorang konsumen.
tetapi ya, dia adalah seorang pengusaha. Dia bukan seorang konsumen dan juga tidak mewakili konsumen. Dia bukan konsumen. Kenapa dia bukan konsumen? Karena dia nggak menggunakan produk itu. Dia bukan mewakili konsumen. Karena kalau wakil konsumen di Indonesia ini sudah ditetapkan. Ada yayasan perlindungan konsumen. Ada badan perlindungan konsumen. Doktip bukan mewakili konsumen. Kata siapa Doktip mewakili Anda itu? Kata siapa? Doktip itu mewakili diri sendiri yang sedang ingin naik dengan menggunakan manajemen kodok. Tahu kodok? Manajemen kodok. Kalau kodok tuh mau naik itu tangannya begini, kakinya mancal, tangannya begini, kakinya mancal, itu namanya manajemen kodok. Belajar tuh manajemen kodok. Dia adalah seorang pengusaha, dia bukan konsumen, ya, bukan juga atas nama konsumen. Ini adalah presiden buruk, ya, berpotensi negatif. Kenapa? Karena upaya-upayanya dia untuk menjatuhkan kompetitornya menggunakan aparat penegak hukum. Menggunakan aparat penegak hukum yang toeng-toeng. Gak apa-apa, banyak buzzer, biar juga buzzernya agak pinter. Ya, saya kasih tahu nih, Doktip bukanlah konsumen. Doktip juga tidak mewakili konsumen. Tetapi cara kerjanya sekarang, dia menggunakan aparat penegak hukum. Sekarang saya tanya ini. Doktip tinggal di mana? Doktip tinggal di mana? Katakanlah sebut di Jakarta. Kalau dia di Jakarta, mau perawatan ke Palembang, itu niatnya apakah niat jadi konsumen atau niat mencari kesalahan orang lain? Doktip itu tinggal di sini, di Jakarta, di Jonggol. Oke, Jonggol. Tetapi klinik di Sumatera Barat sana, dia harus terbang ke sana, dia harus cari tahu di sana. Apakah itu konsumen? Apakah di Jonggol itu tidak ada klinik? Itu namanya mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau cari kesalahan orang lain itu sudah produk kompetitor. Ada kok bukunya. Aku mau perlihatkan kamu nih. Ada buku-buku nih. Buku bisnis, buku konsumen, buku marketing, manajemen. Ada semua di belakang saya. Oke ya. Dengan melibatkan aparat, maka ini juga sudah nggak murni. Nggak murni. Konsumennya yang mana, yang dirugikan yang mana. Saya juga bingung. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dalam dunia persaingan usaha yang tidak sehat akan ada seperti ini. Ini kita sudah lama yang tahu nih. Saya kasih tahu, Toyota saja, onderdil Toyota saja ada persaingnya itu. Dan persaingnya itu dijatuhkan lagi, ada begitu. Kayak ini contoh ya. Akan ada seperti ini. Di waktu mendatang, para dokter-dokter ini ya akan insya Allah ya akan terjadi hal lagi seperti ini. Kalau ini dibenarkan. Ya, kalau ini dibenarkan. Jadi ini tidak bisa dibenarkan ketika persaingan usaha tidak sehat ini menggunakan perangkat-perangkat hukum, menggunakan aparat penegak hukum. Tidak bisa. Kenapa? Pasti akan terjadi pada yang lain-lain berikutnya. Lihat saja nanti kalau nggak percaya. Lihat saja nanti. Ya. Bahkan teman-teman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kepalanya Profesor Taruna sudah menghimbau bahwa dokter jangan lakukan itu. Kalau melakukan itu nanti akan ada Bareskrim yang akan turun. Mungkin teman-teman juga sudah dengar. Kenapa kok Prof Taruna mengatakan itu? Karena tidak berkenan dengan apa yang terjadi gitu loh kawan. Ya. Itu juga terlihat ramai di berbagai media dan faktanya memang BPOM ini sebenarnya
sudah menyuarakan, hanya tidak ada tindak lanjutnya. Ya, pertanyaan kita semua nih, masih adakah sebenarnya BPOM ini? Masih tajamkah BPOM ini? Masih maukah BPOM itu bertindak? Masih maukah Pak Taruna menjadi kepala BPOM? Itu ya, masih mau. Kalau masih mau ya bertindak dong, supaya tidak salah kaprah seperti ini. Oke teman-teman, saya tahu persis ini ya kaitannya dengan skincare ini karena saya membaca, tetapi saya tidak menggunakan. Jadi saya bukanlah seorang konsumennya Dr. Richard Lee. Saya bukan pembela Richard Lee. Saya bukan pendukungnya Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee itu disangka melanggar undang-undang kesehatan. Ini kan ada dokter-dokter di sini nih, ada orang-orang kesehatan di sini nih. Di kesehatan itu, di Kementerian Kesehatan itu ada PPNS atau tidak? Undang-undang kesehatan itu ada di dalam undang-undangnya itu ada penyidik pegawai negeri sipil, itu kalau pegawai negeri. Nah, kaitannya dengan Dr. Richard Lee ini dilaporkan tentang undang-undang kesehatan. Kalau undang-undang kesehatan di situ wilayahnya siapa? PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang membawai terkait semua dokter, kan Menteri Kesehatan kan. Nah sekarang kalau memang Dr. Richard Lee produknya berbahaya, kalau memang ada produknya Dr. Richard Lee berbahaya, maka siapa yang berwenang? Kalau mencari-cari kesalahan banyak, bisa. Saya aja bisa kok ngomong Dr. Richard Lee salah, bisa. Kenapa? Karena kau bangunnya kesiangan. Itu namanya mencari-cari kesalahan. Tapi janganlah kita cari-cari kesalahan orang. Jadi itu menjadi kewenangan dari PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Belum ke ranah penyidikan Polri. Karena apa? Ada kewenangan khusus yang diberikan kepada PPNS. Terkait dengan apa? Terkait dengan hal-hal khusus. Apa itu hal-hal khusus? Obat, skincare, makanan, itu namanya khusus. Terkait dengan pencuri, penipu, pembohong, perampok, tugasnya polisi. Harus dibedakan itu. Tugasnya polisi itu kan pelindung pengayom masyarakat, ya kan? Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah, kalau belum sampai waktunya, jangan. Oh, itu masih wilayahnya orang lain. Kan begitu. Kita harus ngamankan diri, jangan juga gegabah. Kemudian karena dikaitkan dengan undang-undang kesehatan, kemudian ada bunyinya itu obat dan zat yang berbahaya, ya. Obat dan zat berbahaya, maka harus diperlihatkan apa dampak akibatnya itu apa. Supaya masyarakat tahu tuh, jangan pakai itu, tapi nggak ditahu apa masalahnya. Saya bilang nih, kau jangan pakai kopiah. Kenapa? Karena kopiah itu bisa menyebabkan botak misalnya. Ini contohnya saya, gitu. Dan sekarang ini, overclaim, overprice, berbahaya, berbihizi. Jangan pakai. Tapi dampaknya nggak ada. Akibatnya nggak ada, bingung orang ini. Harus membuktikan bahayanya di mana, dampaknya seperti apa, akibatnya seperti apa, harus disampaikan ke masyarakat. Jangan melanggar aturan, tapi masyarakatnya bertanya-tanya, melanggar apa ya? Ora arti, pokoknya melanggar, pokoknya mlebu sel, pokoknya tersangka, pokoknya. Kita ini bingung kawan. Dampaknya itu apa? Akibatnya itu apa? Ngono loh. Aku nggak marah ya. Ini penegasan saja. Karena logat saya ini ya. Dari timur tuh ya begini nih. Harus jelas akibat dan dampaknya. Supaya masyarakat yang lain tidak terkena dampak. Tidak ikut merasakan namanya berbahaya. Kalau ini nggak ada nih. Terhadap Dr. Richard Lee melanggar. Melanggarnya iya, masyarakat di luar sana itu mana ada yang tahu. Kasih tahu dong.
Oke kawanku, lanjut berikutnya. Terkait overclaim dan sebagainya, overprice, itu yang tahu semua adalah BPOM. Silahkan laporkan ke BPOM. Apa yang sudah dilakukan oleh BPOM setelah kita lapor overprice, overclaim itu? Tindakan apa yang sudah BPOM lakukan? Tindakan apa yang sudah dijatuhkan terhadap Richard Lee terkait barang-barang yang katanya berbahaya? BPOM lah yang punya hak untuk mengatur wilayahnya, ya, untuk menyatakan bahwa itu overprice kah, overclaim kah, itu BPOM lah yang menyampaikan, bukan Doktif, bukan Doktif. Oke teman-teman, ini Richard Lee, namanya Richard Lee. Richard Lee ini manusianya. Tapi ingat, di depannya itu ada tulisan DR. Artinya apa? Dia seorang dokter. Seorang dokter. Yang kita tahu, untuk mencapai seorang dokter itu berat, susah, mahal. Dan bisa dia lalui. Tetapi kalau begini modelnya, jadinya sudah nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Nah bagaimana dengan teman-teman yang lain yang para dokter ini? Ini bisa juga akan terjadi pada Anda. Akan terjadi pada Anda. Saya kasih tahu ini. Maka jagalah profesi kita sebagai seorang dokter. Ya, kalau begini nih ya, saya tidak tahu ini apakah diborgol atau tidak, kemudian didorong gini, kemudian dikawal sekian banyak ini. Aku nangkap penjahat-penjahat nggak gitu-gitu amat. Sendiri saya mampu. Ya kan? Kalau saya, ya kan? Lagi ya, sekali lagi kalau saya. Nah sekarang saya melihat ini ke depan ini kalau ini terjadi teman-teman, ini akan menjadi referensi. Ini akan menjadi referensi, ini akan menjadi jurisprudensi. Hati-hati dengan dokter-dokter yang lain, yang jika nanti melakukan hal yang sama seperti Dr. Richard Lee, akan habis Anda akan diperlakukan seperti ini. Ini faktanya. Ini hanya tanda aja. Ya. Dan saya meyakini itu Doktif tidak akan berhenti kalau ini dibiarkan. Doktif tidak akan berhenti dan Doktif namanya akan semakin naik. Sedikit-sedikit lapor Doktif. Semua dokter yang tidak sependapat dengan dia akan diserang dengan hal yang sama. Polisi-polisi nanti akan dihubungi. Halo, ini ada kayak begini, kayak Richard yang kemarin. Ini halo, ada yang kayak Richard yang kemarin. Akan begitu semuanya. Nanti akan yang repot polisinya sendiri. Lihat saja, ya. Saya kan hanya bisa melihat dari luar. Nah, sekarang saya bertanya nih teman-teman. Pertanyaannya nih, dengan kejadian semacam ini bagaimana respon dari Kementerian Kesehatan? Ya. Bagaimana respon daripada BPOM, ya kan? Bagaimana respon dari ID atau respon dari Persatuan Dokter Kecantikan, Persatuan dari Dokter Estetika? Mau nggak kalau Anda itu saya kasih begini? Ya. Katakanlah saya ikat tangan kamu, kemudian saya dorong dengan banyak orang. Mau nggak ini para dokter-dokter ini? Mau atau tidak? Dan ini akan terjadi pada Anda di suatu saat nanti. Oke. Teman-temanku semua, dari judul yang ada ini, mohon maaf, bukan saya ngurangi, bukan saya tambahi. Ya, penyebab Richard Lee ditahan, mangkir pemeriksaan, wajib lapor tapi live TikTok. Kita ini orang besar. Ada gara-gara orang itu tidak datang sama kita, apakah kita langsung marah? Kan tidak. Ini bahasanya kan marah. Kan tidak. Itu namanya bahasanya kan sensitif. Dia nggak mau datang, dia malah live TikTok itu. Waspada dia. Ada juga orang yang malamnya juga live, besoknya juga didorong sepatu roda, sama. Sepatu roda. Sepatu biru. Ada itu yang malamnya live di TV One, kemudian paginya didorong pakai perahu lagi, apa sih namanya? Yang dipakai roda-roda itu loh. Kemudian diimpus-impus. Iya kan? Ada juga. Nah sekarang ini kalau ada orang lantas dipanggil tidak datang, terus kita sensitif gitu. Ya janganlah. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu urusannya dia ya kan.
Oke, selanjutnya ini analisa saya ya, analisa saya teman-teman ya. Ini analisa saya. Ayo tatap layar ini ada 400 orang. Silakan tatap layar, satu orang 10. Sekali lagi, live ini disponsori oleh minuman pinggir jalan yang katanya buka puasa, saya beli tadi. Ya, ini saya katakan approve, Mr. Z, approve, orang bayar, approve, approve, approve. Ini proof nih, enak di mulut, manis. Opo sidik kok approve. Selanjutnya teman-teman, ini nggak marah loh, ini santai loh ini. Memang beginilah nada dan gaya bahasanya. Selanjutnya teman-teman, terkait dengan Dr. Richard Lee, kenapa kok nggak datang gitu loh. Itu juga penyesalan juga buat kita ya teman-teman ya. Penyesalan ya buat kita ya. Kenapa kok tidak datang? Kenapa kok tidak hadir? Kenapa kok tidak diperiksa? Andai kata diperiksa, andai kata kok hadir, mungkin tidak seperti ini kan begitu ya? Mungkin ya. Ya kan? Nah, itu ada dua kemungkinan. Oh iya. Mohon maaf teman-teman. Saya kalau sudah panas kepala ini saya harus sisir dulu teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Ya. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Dengerin baik-baik saya bicara ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya suarakan ini masuk di kepala Anda. Kira-kira Anda itu, saya tanya nih, intermezzo dulu ya teman-teman ya. Nggak usah tapping dulu, nggak usah apa dulu. Dengarkan aja suara saya. Kira-kira teman-teman kalau ada undangan, ada 7, ada 8, Anda itu ingat semua atau tidak? Kira-kira nih, janganlah 7 lah, 3 saja. Ada mewakili anaknya di sekolah, kemudian ada pengantin, kemudian ada lagi sepupu di rumah sakit, misalnya nih. Tiga-tiganya di waktu yang sama, ingat apa enggak? Mr. Z, suaranya kok kecil? Memang begini suaranya, pakai mic lah. Enggak ada mic. Ya, enggak ada mic. Ini suara asli. Kira-kira kalau ada undangan tuh, kamu ini enggak? Kamu datangi semua enggak? Kan enggak begitu. Nah, begini teman-temanku, saya melihat begini. Tadi kan disampaikan tuh di dalam media ini bahwa Dr. Richard Lee dipanggil, tidak menghadiri panggilan. Kemudian yang kedua, wajib lapor, tidak datang. Nah, sekarang serius nih, kita serius nih. Oke lah, Dr. Richard Lee dipanggil. Kan Dr. Richard Lee ini kan sudah menunjuk kuasa hukum. Hai, halo kuasa hukum. Mana kuasa hukumnya? Halo. Dr. Richard Lee ini sudah menunjuk kuasa hukum. Hal-hal seperti ini sebenarnya kuasa hukumlah yang tahu. Kuasa hukum yang tahu tinggal menyampaikan kepada Dr. Richard Lee. Misalnya, surat panggilan datang ke saya, ke pengacara. Pengacara ini menyampaikan ke Dr. Richard Lee bahwa kamu hari Kamis nanti kamu harus datang. Betul ya? Betul ya? Betul. Nanti kamu harus datang. Ini logika aja teman-teman, logika. Jangan kita mengambil kesimpulan. Kita logika aja. Kita ini manusia, berbicara pakai logika. Surat datang sama saya sebagai seorang pengacara. Saya menyampaikan kepada Dr. Richard Lee, bos, bro, dok, hari apa itu kamu dipanggil? Kamu datang ya? Siap Pak pengacara. Oke. Sebagai pengacara, dia harus mengingatkan, hei, nanti jam 8 kamu masuk ya, kamu datang ya, kamu ini ya, saya jemput ya, begitu. Saya kawal ya, begitu. Mengingatkan terus, namanya juga penasehat hukum. Bukan habis tanda tangan, terima rezekinya, kemudian tidak ingat sama kliennya, itu repot. Mengingatkan, hari H waktunya wajib lapor, telepon dia. Richard, kamu wajib lapor hari ini, saya tunggui di depan Polda. Richard bilang, aku tidak punya mobil, saya jemput. Aku nggak mau dijemput, naik Grab. Itu caranya supaya memenuhi kewajibannya. Gitu. Itu sudah terjadi apa belum saya tidak tahu.
Yang berikutnya, ketika surat ini disampaikan kepada Dr. Richard Lee, apakah disampaikan saja? Nah, Dr. Richard Lee apakah ingat atau tidak? Namanya orang live TikTok tuh kadang-kadang lupa. Oh, aku live TikTok ini jam berapa saya nggak tahu. Jangan dilihat saya ini sedang live TikTok, sehat-sehat tidak. Karena saya tidak tahu ada apa tadi, lupa. Itu loh teman-teman. Karena apalagi kalau public figure mungkin ada podcast di sana, ini di sana, ini di sana. Kalau tidak diingatkan, dia tidak tahu. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Tanggung jawabnya sebenarnya tanggung jawab pengacara untuk mengingatkan dan menghadirkan Richard Lee pada saat wajib lapor, pada saat pemeriksaan. Kalau tidak diingatkan, tidak dihadirkan, kesalahan ada pada pengacara. Pengacara ini harus tanggung jawab, kecuali kalau pengacara sudah mengingatkan, Richard Lee, kamu harus ke Polda. Kemudian Richard Lee bilang, ogah itu yang salah Richard Lee. Betul apa tidak teman-teman? Tapping, silakan. Betul apa tidak? Harus tahu dulu. Saya itu kasih tahu istriku, kenapa kau tidak pergi arisan? Oh iya, saya tidak tahu, lupa. Karena dia lupa, nggak ada yang ngingetin. Manusia, kenapa kau pergi pengajian lama sekali, padahal kamu ada orang innalillahi di sana, ada ini di sana. Bingung orang tuh mau kemana ini. Makanya orang-orang yang ditunjuk sebagai penasehat hukum, yang mendampingi, itulah berperan mengingatkan. Saya tidak tahu ya teman-teman, apakah ini terjadi atau tidak. Apa gunanya saya menyampaikan kepada Anda, tapi kalau Anda tidak mengingatkan kepada saya? Aku dikasih tahu nih ke netizen di sini, aku nanti live apa ya? Aku lupa ini, judulnya terlalu banyak saya live ya. Ada live Nikita, ada live Dr. Richard Lee, ada Reza Rizky Rosano, ada Amar Zoni, ada Perang. Aku bertanya tuh kepada mereka, pada teman-teman yang penasihat saya. Ya kan? Penasihat saya tuh saya tanya, aku live apa nih sore ini? Dia ingatkan, Bapak ingat loh, Bapak live loh. Oh iya ya. Baru aku tahu. Kadang-kadang tuh begitu teman-teman, tapi aku tidak tahu ini persoalannya di mana. Tapi saya kasih tahu nih teman-teman, manusia itu penuh lupa. Walaupun saya jujur saja, saya juga ini pernah duduk di kursi birokrasi. Itu jadwal tuh saya tulis di papan tulis tuh, satu hari ini saya ke sini, besok saya ke sini, besok saya ke sini. Saya jadwal saya tulis itu. Itu pun saya tulis itu, kalau saya nggak diingatkan, lupa dengan tulisan saya sendiri. Betul tidak teman-teman? Mohon maaf nih, ya, mohon maaf. Ini saya ini ngomong ngecaprak, ini saya tulis, ya, saya tulis. Saya bayar listrik, bayar ini tuh saya tulis supaya apa? Supaya saya ingat. Nah, sekarang pertanyaannya, Dr. Richard Lee ini diingatkan atau tidak sama pengacaranya? Nanti pengacaranya yang ngomong. Saya tidak akan mencampuri pada prosesnya. Ya, saya melihat dari mekanismenya saja. Ya, teman-teman ya. Jadi sulit ya. Istri saja itu kadang-kadang mau pergi tuh tanya dulu suaminya. Gitu. Tetapi kan sudah ada nih kesimpulannya. Ini kesimpulannya unik dan ini ada di media. Penyebab Richard Lee ditahan mangkir. Mangkir itu karena dia sengaja mangkir atau karena nggak tahu, nggak dikasih tahu. Karena mungkin puasa, lupa, kan bisa saja begitu. Gampang sekali mengatakan mangkir itu. Tidak kooperatif, gampang sekali itu. Kita ini puasa, kadang-kadang itu ngantuk, lelet. Begitulah. Mangkir pemeriksaan wajib lapor. Ternyata live TikTok. Kalau live TikTok, teman-temanku, kalau live TikTok, momen lebaran ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang. Banyak itu TikTok itu Ramadan itu pada ngejar semua uang itu. Kenapa? Karena dia harus ngasih THR karyawannya, dia harus ngasih bonus karyawannya, dia harus dia mau lebaran dan sebagainya. Banyak yang orang mau diurusin. Ya kayak saya nih live TikTok nih, karena nggak ada yang nyawer, ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau kasih siapa, nggak ada. Yang nyawer aja nggak ada. Tapi memang kan saya nggak butuh saweran. Gitu loh, bedakan dengan ini. Ini logika, masuk di akal nggak? Masuk di akal nggak? Orang live TikTok dia itu karena apa? Jualannya biar terjual banyak, kemudian dari banyak itu dapatlah uang. Uang ini akan jadi bonus, bonus ini akan jadi THR untuk karyawannya. Iya kan? Iya kan? Begitu. Jangan terus, wah dia live TikTok, kurang ajar ini. Loh.
Ini ada yang manggil saya ini, Pak RT. Pak RT ngundang saya. Mr. G hadir ya. Terus dia nonton tuh live TikTok saya itu. Live TikTok di sana dia nonton. Mr. G kurang ajar ini. Dia apa namanya itu? Mangkir dari panggilan seorang RT misalnya. Bukan begitu, karena aku live TikTok ini karena ngomong terus nih banyak penontonnya, ini banyak nih yang nonton, aku lupa kalau aku tadi ada janjian sama Pak RT. Itu ibarat kata demikian ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ya ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan aturan, jangan kita juga melanggar hukum, jangan kita melanggar aturan. Jangan sok bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Jangan. Saya tidak pernah mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Justru saya menghormati orang lain yang berpendapat positif. Itu kawan-kawan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau ngoceh, ada ini. Ya, saya pada posisi ini saya jelaskan ya. Saya tidak membela yang namanya Dr. Richard Lee. Oke, saya tidak akan masuk kepada ranah perkaranya. Oke, saya tidak sedang menjadi pembelanya Dr. Richard Lee. Oke, ya. Kenapa nih tiba-tiba tinggal 5 menit? Ya, saya tidak sedang menjadi pembela Dr. Richard Lee. Saya bukan juga pengagumnya Dr. Richard Lee. Apa mau dikagumi? Dia lebih besar dari saya lebih besar daripada dia. Aku lebih mantap lah dari dia. Tapi kan duitnya lebih banyak dia. Saya tidak mengagumi dia, saya tidak jadi pendampingnya dia, saya tidak sedang membela dia, tapi saya bertanya, ya, saya berbicara atas dasar masalahnya. Karena apa? Karena saya juga pernah menjadi yang begitu-begitu. Menjadi yang begitu-begitu, bahkan tanda tangan saya ini juga bisa memasukkan orang ke dalam selama-lamanya. Makanya saya tahu, tapi saya tidak seperti itu. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu. Aku lelah. Oh ingat teman-teman, live ini disponsori oleh minuman ini yang harganya Rp5.000. Aku beli di pinggir jalan. Saya nyatakan es ini approve. Tolong ya penjual es, besok saya beli 2, tapi gratis 1 ya. Approve. Ini mereknya nih, mereknya ini. Mereknya Drink. Ya. Teman-teman silakan gunakan produk ini. Ini Mr. G approve, tapi orang bayar. Ya, ini Mr. G approve tapi orang bayar. Oke. Itu teman-temanku.